Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai diffraction by circular aperture. Perkenalkan nama saya Nirwana Lusadi, Teknik Elektro 2025. Perkenalkan, nama saya Amira Faiza, Teknik Elektro 2025. Dan perkenalkan nama saya Andres Putra Siagian dari Teknik Elektro 2025. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurutami dari Teknik Elektro 2025. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan slide pertama, yaitu mengenai definisi dan juga konsep dasar dari difraksi. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa difraksi ini adalah suatu peristiwa di mana cahaya itu membelok atau menyebar ketika melewati suatu celah. Dan di sini difraksi yang kita bahas adalah difraksi pada celah berbentuk lingkaran, yang di mana ketika celahnya berbentuk lingkaran, maka pola yang akan dihasilkan juga berbentuk lingkaran dan dapat dilihat pada gambar kedua ini. Nah, kemudian mengapa cahaya itu dapat berbelok ketika melewati sebuah lingkaran? Perlu diketahui bahwa cahaya merupakan suatu bentuk dari gelombang yang dimana ketika melewati sebuah celah, dia tidak akan merambat lurus, melainkan akan menyebar dan juga membentuk pola interferensi yang khusus, yang dimana merupakan sifat gelombang. Nah, pola yang terbentuk itu dapat dilihat pada gambar kedua ini. Dan pada pola tersebut terdapat dua bagian utama, yaitu piringan Airy, yang dimana sebuah bintang yang di pusat dan sekitar 85% energi cahaya terkonsentrasi pada dia menjadi yang paling terang di antara bagiannya. Kemudian ada cincin difraksi di mana yaitu lingkaran-lingkaran gelap dan juga terang yang mengelilingi pusat dengan intensitas yang semakin lemah saat menjauh dari pusat dan dapat dilihat pada lingkaran yang berada di sekitar pusat ini. Nah, penting untuk mempelajari difraksi ini karena kita akan dapat digunakan ketika kita ingin menentukan seberapa tajam gambar dapat diproduksi dari lensa atau juga alat optik. Next. Yang kedua di sini kita masuk ke persamaan minim pertama cincin gelap. Nah, di sini berbeda dengan celah tunggal biasa. Menganalisis matematika untuk celah lingkaran melibatkan fungsi Bessel. Posisi gelap pertama, minimum pertama yang mengelilingi piringan pusat ditentukan menggunakan rumus sin theta 1,22 lambda per D. Nah, di mana theta itu sudut deviasi dari sumbu pusat ke cincin gelap pertama, lambdanya panjang gelombang cahaya, D-nya itu diameter celah lingkaran, 1,22-nya konstanta matematika yang berasal dari perhitungan fungsi Bessel. Karena sudut theta biasanya sangat kecil, maka pendekatannya adalah sin theta dalam radian sehingga theta sama dengan 1,22 lambda per D. Lanjut. Kriteria Rayleigh atau resolusi. Batas resolusi dua sumber cahaya yaitu jika dua ya misalnya itu ada dua bintang terlalu dekat, pola difraksinya akan tumpang tindih dan terlihat menyatu atau kabur. Yang kedua ada minyak bunyi kriteria. Dua benda titik dianggap baru saja terpisahkan atau resolved jika pusat pola difraksi benda pertama jatuh tepat pada cincin gelap pertama benda kedua. Yang ketiga ada sudut resolusi minimum, yaitu theta meter sama dengan 1,22 jika 5 kali 10 pangkat minus 7 per 0,1. Yang rumus yang kedua itu ada theta meters sama dengan 1,22 kali 5 kali 10 pangkat minus 6. Dan yang ketiga ada theta meter sama dengan 6,1 kali 10 pangkat minus 6 radian. Baik, setelah kita memahami rumusnya, sekarang bagaimana kita memanipulasi variabel agar mendapatkan gambar yang lebih tajam. Di slide ini kita akan menjelaskan dua cara untuk meningkatkan resolusi. Yang pertama adalah memperbesar diameter. Jika melihat rumusnya, diameter berada di bagian penyebut, artinya semakin besar diameter lensa atau celahnya, maka nilai sudut resolusi minimumnya akan semakin kecil. Sehingga sudut yang semakin kecil itu bagus karena artinya kita bisa membedakan detail yang sangat halus. Ini alasannya mengapa teleskop astronomi seperti Hubble atau teleskop di Observatorium Bosca dibuat dengan cermin atau lensa yang ukurannya raksasa. Tujuannya bukan hanya sekadar menangkap banyak cahaya, tapi untuk menekankan efek difraksi agar citra bintang yang jauh
terlihat tajam dan terpisah, bukan menyatu kabur. Strategi kedua dengan cara memperkecil panjang gelombang. Karena panjang gelombang berbanding lurus dengan sudut difraksi, maka semakin pendek gelombangnya, semakin tinggi juga resolusinya. Contoh paling nyata aplikasinya pada mikroskop elektron. Cahaya tampak memiliki gelombang yang terbatas, dan itu terlalu besar untuk melihat benda super kecil seperti virus. Kesimpulannya, difraksi bukan sekadar cacat pada lensa, melainkan sebuah batas fundamental yang artinya sebagus apapun lensa buatan manusia, ketajaman penglihatan akan selalu dibatasi oleh sifat alami gelombang cahaya itu sendiri, yang kita kenal sebagai diffraction limit. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal diffraction of a circular aperture. Jadi, di sini pada soal ini terdapat dua bagian, yaitu bagian A, di mana kita diminta untuk mencari sudut dari minimum pertamanya. Dan untuk mencari itu, kita memerlukan rumus difraksi yang ada di slide sebelumnya, yakni sin theta sama dengan 1,22 konstantanya, dikali dengan panjang gelombang dibagi dengan diameter, yang dimana di sini diameternya telah diberitahukan yaitu 60 cm atau sama dengan 0,60 meter. Nah, untuk mencari panjang gelombangnya maka kita gunakan frekuensi sumber yaitu 25 ke kilohertz yang setara dengan 25.000 Hz dan juga kecepatan bunyi di air yaitu 1450 meter per second. Sehingga nanti akan didapatkan panjang gelombangnya. Kemudian setelah didapatkan panjang gelombangnya, maka akan disubstitusikan ke rumus, yaitu sin theta sama dengan 1,22 dikali panjang gelombang per diameter diafragmanya. Dan kemudian sin theta ini akan didapatkan sudutnya, yaitu dengan menggunakan arcsin. Nah, untuk soal kedua dilakukan hal yang sama, namun dengan menggunakan frekuensi yang berbeda, yaitu 1 kHz, yang dimana setara dengan 1000 Hz. Nah, namun pada bagian kedua ini kita diminta untuk menyimpulkan apakah minimum pertama ini itu masih ada atau tidak. Next. Baik, sekian penjelasan kami mengenai materi ini. Semoga presentasi kami dapat tersampaikan dengan jelas. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton.